Peta politik nasional kembali diramaikan dengan kehadiran dua partai baru yang berseberangan arah. Keduanya yakni Partai Gerakan Rakyat yang mengasosiasikan diri dengan mantan calon presiden pada pemilihan presiden 2024 Anies Baswedan, dan Partai Gema Bangsa yang memilih berada di belakang sosok Prabowo Subianto. Kedua partai ini lahir hampir bersamaan. Pertanyaannya, siapa di balik Partai Gerakan Rakyat dan Partai Gema Bangsa ini, dan ada apa di balik kelahiran keduanya? Partai Gerakan Rakyat mulanya adalah organisasi kemasyarakatan atau Ormas Gerakan Rakyat yang dibentuk pada 27 Februari tahun 2025. Mereka kemudian mendeklarasikan diri menjadi partai politik dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 1 di Hotel Arya Duta, Jakarta Minggu 18 Januari 2026, di mana Syahrin Hamid ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat hingga 2031. Ormas Gerakan Rakyat ini lahir menjelang Pilpres 2024 ketika mereka sama-sama mendukung calon presiden Anies Baswedan. Syahrin Hamid yang kini menjadi Ketua Partai Politik Gerakan Rakyat merupakan pemimpin Ormas Gerakan Rakyat sekaligus orang dekat Anies. Saat Pilpres 2024, Syahrin menjadi salah satu juru bicara utama Anies. Syahrin juga merupakan anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009 dari Partai PAN. Saudara-saudara sekalian, keputusan tadi adalah keputusan besar buat kita. Kita mengawali dari 2023, kemudian 2024, 2025 kita mendeklarasikan Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan, dan di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini melalui Rapat Kerja Nasional telah menetapkan berdirinya partai politik, dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat. Transformasi ini disebut sebagai bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan alat perjuangan politik yang berpihak pada kepentingan rakyat. Semangat kolektif dan gotong royong dari anggota gerakan di sejumlah daerah menjadi landasan untuk berdirinya Partai Gerakan Rakyat. Selanjutnya pada hari Minggu kemarin, Gerakan Rakyat sepakat bertransformasi menjadi partai politik. Syahrin juga menyinggung soal Anies Baswedan yang telah direkrut menjadi anggota kehormatan dari gerakan tersebut pada 17 Desember 2025. Ia menyampaikan harapan agar kelak mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat menjadi pemimpin nasional. Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur, dan yang kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Meski mengharapkan Anies menjadi pemimpin nasional ke depan, Syahrin belum memutuskan posisi yang tepat untuk dijabat oleh Anies dalam Partai Gerakan Rakyat. Syahrin hanya menyatakan bahwa saat ini susunan kepengurusan masih dirumuskan. Sehari sebelum Partai Gerakan Rakyat dideklarasikan, parpol baru lain juga lahir, Partai Gema Bangsa, yang mengasosiasikan diri dengan Presiden Prabowo Subianto dicetuskan Sabtu 17 Januari 2026 di Jakarta International Convention Center. Di bawah pimpinan Ahmad Rafiq, Gema Bangsa menjanjikan kepada publik wajah baru partai dibandingkan partai lain yang sudah lama ada. Diketahui Ahmad Rafiq sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Perindo tahun 2015 hingga 2024 dan Wakil Sekretaris Tim Sukses Calon Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden tahun 2019. Di bawah kepemimpinan Ahmad Rafiq, salah satu visi utama Gema Bangsa adalah menyoal desentralisasi politik kepartaian. Pihaknya mengkritisi dinamika partai politik yang dijalankan partai saat ini justru bertentangan dengan demokrasi. Wujud pertentangan itu tampak dari watak parpol yang cenderung sentralistik, feodalistik, dan anti kritik. Mirip seperti Gerakan Rakyat, Gema Bangsa juga menjadikan figur populer untuk menggait publik. Tak tanggung-tanggung, figur populer yang dimaksud adalah Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini masih memimpin Partai Gerindra. Meski pemilihan presiden masih 4 tahun lagi, partai ini menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo agar kembali dicalonkan pada Pilpres tahun 2029. Alasannya, ketegasan Prabowo saat memimpin Indonesia. Bahkan mereka juga mengusulkan supaya Presiden Prabowo diberikan Nobel Perdamaian karena aktif mendorong kemerdekaan Palestina. Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri. Partai Gema Bangsa juga mendukung Bapak Prabowo Subianto maju kembali untuk Pilpres di 2029. Rasa-rasanya langkah mencari calon pemimpin seperti apa yang dimiliki oleh Pak Prabowo hari ini. Begitu kerasnya melawan korupsi,
tidak pandang bulu, apapun disikat. Banyak sekali para koruptor-koruptor itu lari ke luar negeri karena ancaman-ancamannya. Kita tidak pernah mendapati presiden-presiden sebelumnya yang segalak seperti Pak Prabowo. Lahirnya parpol-parpol baru ini tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait syarat ambang batas pencalonan presiden pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang dibacakan awal Januari 2025. Dalam putusan tersebut, setiap parpol peserta pemilu di pemilihan presiden berikutnya berhak untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden atau capres dan cawapres. Putusan ini menghapuskan syarat pasangan capres-cawapres minimal diusung parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Meski demikian, tidak serta-merta parpol-parpol baru ini bisa menjadi peserta pemilu. Ada banyak syarat yang cukup berat yang mesti dipenuhi apalagi jika ingin turut serta di kontestasi pemilu tingkat nasional. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan mengendorse figur politik papan atas seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, parpol-parpol tersebut dapat memuluskan jalan keduanya ke Senayan? Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.